Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zumi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi 619 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, yaitu tentang aliran sejarah atau historis, yang saya akan bagi kepada beberapa poin-poin di bawah ini. Saya akan menjabarkannya. Sebelum itu kita akan bertempat bahwa pola pemikiran aliran sejarah didasarkan pada perspektif sejarah. Kerangka dasar tersebut pada pendekatan yang digunakan oleh aliran sejarah dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi sangat berbeda dan terpisah dari aliran utama atau mainstream yang berawal dari kaum klasik. Yang pertama ialah serangan terhadap metode klasik. Pemikir-pemikir klasik secara eksplisit mengaku bahwa manusia hakikatnya bersifat sejarah atau hedonisme. Paham ini kemudian dikembangkan dan menjadi paham utilitarisme. Pendekatan psikologi hedonistik dan utilitarisme kaum klasik ini oleh pemikir-pemikir aliran sejarah dimulai terlalu sempit menurut doktrin aliran sejarah. Motif orang dalam bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh motif-motif lainnya yang beraneka ragam. Dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Pemikiran seperti ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah, sebab dinilai terlalu mekanistis. Pada intinya, pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir klasik bahwa ada undang-undang dalam alam tentang kehidupan ekonomi. Pemikir aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu sistem yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Mengenai aliran sejarah yang tidak terpercaya pada mekanisme pasar bebas, klasik pada umumnya sepakat untuk meminta ikut campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Lalu, bagi pemikir sejarah, fenomena-fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan sebagai hasil perjalanan sejarah. Oleh karena itu, pemikir-pemikir teori dan kumpulan haruslah dilandaskan pada empiris sejarah. Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Bagi pakar-pakar aliran sejarah, metode deduksi ini dimulai terlalu abstrak dan terlalu teoristis. Menurut kaum sejarah, metode deduktif ini sering tidak sesuai dengan realistis. Untuk mengatasi kelemahan metode tersebut, pemikir aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Dengan metode induktif historis, mereka mengumpulkan kenyataan ekonomi dari sejarah. Bila pendekatan induksi empiris berpangkal dari tolak dari pengamat dan pengajian yang bersifat khusus, dari sini diambil suatu kesimpulan umum. Dengan metode induksi empiris, hukum, dalil dan teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu. Hal itu disebabkan hukum, dalil maupun teori ekonomi sangat bergantung pada kondisi dan lingkungan setempat. Lalu yang kedua ialah tokoh-tokoh aliran sejarah. Pertama ialah ada Friedrich List 1789 sampai 1846. Friedrich List lahir dan memperoleh pendidikan di Jerman. Ia pernah mengajar di negara tersebut, tapi ide-idenya kemudian memaksanya untuk pindah ke Amerika Serikat. Salah satu bukunya yaitu The National System of Political Economy, International Trade Policy, dan German Customs Union. Dalam buku itu, ia menjelaskan tentang pakar-pakar klasik yang disebutkan kosmopolitan selalu mengabaikan peran pemerintah. List mengatakan bahwa kita bisa mengambil kesimpulan tentang perkembangan suatu masyarakat dari data sejarah. Dari cara mereka berproduksi, setiap kelompok masyarakat pada umumnya melewati tahap sejarah sebagai berikut. Pertama, tahap berburu dan menangkap ikan atau tahap barbarian. Kedua ialah zaman pengembalian atau pastoral. Yang ketiga ialah zaman agraris, empat zaman bertani, dan kelima ialah masyarakat bertani. Menurut List, sistem perdagangan bebas bagaimana dianjurkan kaum klasik hanya cocok bagi negara yang sudah berada tahap kelima. Namun, sistem perdagangan bebas jelas tidak cocok untuk keadaan Jerman waktu itu, yang keadaan industrialnya agak tertinggal dari keadaan industrial di Inggris. Untuk memajukan perekonomian Jerman, List menyarankan bahwa pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan produktif dan kemampuan nasional. Dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian nasional ialah sektor pertanian dan sektor industri. Agar bisa bersaing dengan negara lain, Jerman perlu memajukan industrinya terlebih dahulu. Dia lebih banyak mencurahkan perhatian pada masalah
kebijaksanaan ekonomi, terutama bagaimana menunggu industrialisasi Jerman yang waktu itu yang tertinggal. Dari industrialisasi Inggris, ia sangat menonjolkan unsur nasionalisme. Hal ini diakuinya sebagai sebab bagi List, kebangsaan ekonomi yang benar adalah kebijaksanaan yang memungkinkan memajunya kondisi ekonomis negara sendiri, bukan sebaliknya memajukan negara dan bangsa lain. Lalu yang kedua adalah ada Bruno Heilbronn 1812 sampai 1878. Heilbronn aktif dalam berbagai penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dalam melakukan penelitian dan penelaannya, ia menekankan perlunya mempelajari sejarah. Heilbronn juga sering menekankan pentingnya evolusi dalam perekonomian masyarakat. Menurut Heilbronn, dilihat dari cara tiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar dan berdagang. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat dibedakan atas tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ialah tukar-menukar secara in-natural atau barter. Yang kedua ialah tukar-menukar dengan perantara uang. Yang ketiga ialah tukar-menukar dengan kredit. Penelitian Heilbronn dianggap cukup baik untuk bidang sosiologi, tapi bermakna ditinjau dari pengembangan ilmu ekonomi. Salah satu kelemahan dari karya penelitian sejarah Heilbronn ialah berbagai penelitian yang dilakukan hanya berupa monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu, karya-karya penelitian sejarah Heilbronn tersebut dinilai tidak berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi. Lalu tokoh yang ketiga ialah Gustav von Skommer 1839-1917. Skommer menjadi terkenal karena ia terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit dengan pakar klasik, terutama dengan Karl Menger. Perdebatan itu berkaitan dengan metodologi dalam pengembangan ilmu ekonomi. Ia dianggap sebagai pemikir aliran sejarah yang paling gigih menyarankan agar metode deduktif klasik ditukar dengan metode induktif empiris. Skommer juga menekankan perlunya tingkat kelenturan dalam perekonomian dan memberi ruang pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Skommer menghendaki agar kebijaksanaan juga menyangkut politik sosial. Juga kebijaksanaan juga meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Untuk mencapai tujuannya, Skommer berserta rekan-rekannya mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikiran untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi sosial. Keempat ialah Werner Sombart 1863-1941. Salah satu hasil penelitian Sombart yang sering dikutip oleh orang penelitian tentang tahap perkembangan kapitalisme. Werner Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkatan. Yang pertama ialah tingkat prakapitalisme, yang kedua ialah tingkat kapitalisme menengah, ketiga ialah tingkat kapitalisme tinggi, dan yang terakhir ialah tingkat kapitalisme akhir. Pada tingkat prakapitalisme kehidupan, ekonomi masih bersifat komunal. Struktural sosial masih berat ke pertanian. Kebutuhan manusia masih kurang atau rendah, yang belum dikenal. Motif laba maksimum belum nampak dan produksi hampir seluruhnya ditujukan untuk diri sendiri. Dalam tingkat kedua, kehidupan ekonomi walaupun masih rendah telah mulai memperlihatkan ciri-ciri individualistis struktur. Struktur pertanian yang sudah mulai berkembang. Masyarakat sudah mengenal uang. Motif laba maksimum mulai tampak, dan pada produksi tidak hanya untuk dia sendiri, tapi sebagian juga ditujukan untuk pasar. Dalam tingkat yang ketiga, ciri-ciri masyarakat komunal mulai hilang, paham-paham individualisme mulai menonjol, struktur ekonomi semakin berat ke industri dan perkotaan, peran yang semakin menonjol, motif laba maksimum makin kelihatan, dan sebagian besar dari produksi dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tingkat terakhir ditunjukkan oleh ciri-ciri dari sikap individualisme yang sangat tinggi, tetapi kepentingan masyarakat tidak diabaikan. Industri meluas ke padat modal, motif laba maksimum yang sangat tinggi, tapi juga dipertimbangkan penggunaan laba untuk kepentingan masyarakat dan produksi untuk pasar. Lalu yang kelima ialah Max Weber 1864-1920. Max Weber adalah seorang sosiologi di mana ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi oleh Weber juga dimasukkan sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Ia cukup intens dalam melihat pengaruh ajaran-ajaran agama tertentu, yaitu Protestan terhadap kemajuan ekonomi. Weber bertolak dari suatu asumsi dasar bahwa rasionalitas adalah unsur pokok perubahan barat yang mempunyai nilai dan pengaruh universal. Perilaku ekonomi kapitalis menurut Weber bertolak dari harapan keuntungan yang diperoleh dengan
menggunakan kesempatan bagi tukar-menukar yang didasarkan pada kesempatan mendapatkan secara resmi. Hasil pengamatan Weber menunjukkan bahwa golongan penganut agama Protestan, terutama kaum Calvins, menduduki tempat teratas. Tentu tidak semua orang menerima tesis Weber. Beberapa pakar mempertanyakan atau bahkan menentangnya. Lalu yang terakhir ada tokoh Henry Charles tahun 1793 sampai 1879. Henry Carey adalah seorang pemimpin gerakan Protestanus dari Amerika Serikat. Carey menekankan perlunya diverifikasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Bagi Carey, hanya bangsa petani yang bodoh saja yang secara berkelanjutan mengekspor tentang barang-barang mentah dan menerima imbal tukar produk lain dalam jumlah sedikit. Tindakan seperti ini hanya akan menyebabkan semakin berkurangnya kebutuhan tanah dan semakin melemahnya pada negara dibanding negara lain yang maju pesat. Tindakan bijaksana dari Indonesia adalah melarang ekspor kayu gelondong dan rotan beberapa tahun silam. Juga telah mengembangkan agribisnis dan agroindustri.